Aura maskulin terpancar jelas dalam potret wajah Aprilia Manganang sedari kecil. Tak ada garis feminim tergurat dari sosok yang telah harumkan nama bangsa lewat cabang olahraga voli putri dengan raih medali perak pada SEA Games 2017 serta 2 perunggu pada SEA Games 2013 dan 2015 silam. Itu foto. Ini siapa nih keriting nih? Itu rambut, ini siapa? itu Ini rambut. siapa? Hah? Ini lu nih? Iya, aku waktu SMP kalau nggak salah. Waktu SMP? Iya, SMP. Nah, kamu mulai main volley dari umur berapa, Mang Anang? Mau lulus SMA baru. Mau lulus SMA Iya. baru mulai main volley? Iya, lama di basket juga. Di balik itu, Aprilia kini jadi sorotan tajam lantaran perubahan status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki lantaran menderita kelainan hipospadia. Ia yang selama 28 tahun dikenal sebagai perempuan, seketika berubah menjadi laki-laki. Memang ini mengejutkan, tapi hasil pemeriksaan medis membuktikan bahwa Aprilia mengalami kelainan genetikal sejak lahir. Mengalirkan prihatin, terlebih membayangkan apakah batinnya selama ini bergejolak, bertanya tentang kondisi fisiknya. Sementara tanya ini, jawabnya hanya Aprilia yang tahu. Setidaknya perjalanan hidup Aprilia dari seorang anak kampung Sangihe, Sulawesi Utara hingga raih popularitas karena telah kibarkan merah putih di cabang olahraga voli putri di ajang SEA Games begitu menggetarkan. Setidaknya perjalanan hidup Aprilia dari seorang anak kampung Sangihe, Sulawesi Utara hingga raih popularitas karena telah kibarkan merah putih di cabang olahraga voli putri di ajang SEA Games begitu menggetarkan. Yang lebih menggetarkan lagi, anak dari pasangan Akib Zamrud Manganang dan Suryati Lano itu tak pernah membayangkan bisa dapat penghasilan luar biasa sebagai seorang atlet voli. Bayangan itu tak pernah terlintas, lantaran saat pertama kali mengikuti kejuaraan voli, ia hanya dibayar dengan ucapan terima kasih. Pertandingan antar desa aja. Menang? Jadi, menang, tapi cuma dapat terima kasih aja. Oh gitu. Waktu Belum itu ada ya. tarif, Oh, karena belum kan- ada. Tapi belum. sekarang berbeda. Tapi kamu pernah menggeluti olahraga lain sempat selain voli, lari pernah? Aku basket? pernah ya, sprinter 2005. Terus sempat pelatnas, cuman pulang balik lagi. Terus abis itu lama di basket juga dari SMA. Abis itu, Kenapa? Apa yang membuat kamu sempat beralih ke lain hati? karena aku pengen bahagiakan orang tua, terutama karena aku pengen, dan juga aku nyari yang gimana sih olahraga yang bisa menghasilkan. Jadi kamu coba-coba. Coba-coba, ternyata pas lihat kakakku pertama voli, dia juga belum membawa hasil, jadi wah kayaknya ini bisa lah aku coba. Kerja keras dan perjuangan mengantar Aprilia ke tangga kesuksesan. Meski begitu, kala itu Aprilia yang lahir pada 27 Maret 1992 itu tak gelap mata, apalagi sampai lupa daratan. Ia tetap membumi, segala penghasilan sebagai atlet voli putri ia persembahkan untuk kebahagiaan orang tua. Selain membangun rumah, membeli tanah hingga mobil, Aprilia kala itu memendam impian untuk mengajak orang tua jalan-jalan ke Yerusalem. Mulai ada kepikiran itu 2015 2015 baru kepikiran. sampai sekarang. Apalagi yang belum tercapai? Apa ya? Kamu ingin membahagiakan orang tua, bagaimana lagi caranya? Ya mungkin ngajak mereka jalan-jalan. Mereka jalan-jalan. Mau kemana? Pengen kemana? Pengennya sih ngajak mereka ke luar negeri. Keluar negeri. Pengennya banget tuh ngajak mereka ke Yerusalem. Oh. Sejatinya Aprilia yang kini tak lagi bingung dengan kondisi fisiknya, tak sekedar menekuni cabang olahraga voli. Ia cukup berbakat bermain basket. Bahkan Aprilia sebelum fokus berlatih voli, dirinya lebih banyak menghabiskan waktu bermain basket. Dan kemampuan bermain basket terlihat jelas ketika ditantang Augie Fantinus seperti berikut ini. Pakai nantangin sih ya. Jadi nggak diulangi lagi ya? Cukup, terima kasih aja. Takdir menuntun Aprilia dari kampung terpencil di timur Indonesia hingga menginjakan kaki di Pulau Jawa lewat bakat bermain voli. Lantaran direkrut salah satu tim voli profesional asal Bandung, kemudian bergabung dengan salah satu tim di Jakarta pada 2015 hingga direkrut masuk tim voli putri tingkat nasional. Dari cabang olahraga ini pula, Aprilia pada 2016 diundang mengikuti tes TNI lewat jalur prestasi.
Yang membanggakan, ia lolos serta kini berpangkat sersan 2. Di balik jalan hidup yang berubah drastis, Aprilia nyatanya menyimpan kisah unik lantaran tak terbiasa kenakan busana perempuan seperti rok. Dalam kenangannya bersama sang kakak yang juga terlihat tomboy, ia mengenakan rok ketika duduk di bangku SMA serta saat penerimaan anggota TNI. Kapan ya? Ini terakhir pas pendidikan kemarin, pelantikan Tentara Angkatan Darat. Oh iya, gue lihat fotonya. Ya. Itu yang terakhir. Iya, terakhir. Setelah itu? Lulus SMA. Selama SMA. Selama SMA. Saya juga sama SMA. Selama SMA. Iya. Tapi apakah memang kalian lebih tidak suka, lebih tidak nyaman ketika pakai rok? Kalau secara langsung memang nggak nyaman sebenarnya. Di balik kisah hidup Aprilia yang merentang jalan panjang dari anak kampung hingga berseragam loreng lewat jalur prestasi sebagai pemain voli, Aprilia melewati masa kecil dengan didikan keras sang ayah. Dalam kenangannya, ia tak pernah lupa betapa dirinya dan sang kakak nyaris tak punya waktu bermain seperti anak kecil lain, lantaran harus bekerja membantu orang tua. Tapi benarkah sejak kecil, Aprilia memang tak dikenalkan dengan mainan perempuan seperti boneka, melainkan akrab dengan aktivitas cari kayu bakar hingga panjat pohon kelapa? Gak ada mainan boneka-boneka yang begitu, nggak ada. Nggak ada. Soalnya papa kan didiknya keras. Papa Didikan. mengajarkan kita gimana hidup mandiri suatu saat nanti kalau nggak sama mereka. Jadi pekerjaan cowok mau cewek pun diajarin. Jadi batas kita buat bermain sama anak-anak yang zaman sekarang itu nggak ada buat saya dulu sama kakak. Maksudnya gimana? Kalau dulu kan, kalau sekarang kan anak-anak bebas bermain. Iya. Kalau aku sama kakak, Kerja, kita pulang sekolah, ke hutan cari kayu, sama almarhum oma. Meski begitu, Aprilia Manganang yang kini menjadi seorang pria cukup pandai memasak, seperti terekam saat tampil di program acara yang dipandu Deddy Corbuzier berikut ini. Biasanya kalau dagingnya masih agak keras, ya tambahin air gitu. Oh, kalau dagingnya agak keras, ditambahin air. Supaya lunak ya. Lunak. Nah. Gimana rasanya? Dah nggak apa-apa, kita angkat Oke, aja. kita angkat ya. Langsung aja kita angkat. Aduh, pakai tangan. Ya. Kalau nggak pakai tangan. Ya, kenapa nggak mulutnya aja masuk situ? Selain sisi feminim Aprilia kala itu, benarkah sebelum dinyatakan berjenis kelamin pria, Aprilia sempat mengungkap keinginan untuk mencari pasangan hidup? Seperti apa pria idaman Aprilia kala masih menjalani hari-hari sebagai seorang perempuan? Pasangan yang baik lah, pasangan yang baik aja. Iya, baik. Pasangan yang baik yang Tuhan kirimkan untuk Manganang gitu aja. Aduh, udah paling gampang ngomong gitu ya. Kita punya rasa cinta, kita balik rasa